Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sahabat TV One, pemirsa TV One yang sama-sama dimuliakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai ketika kita hadir di kehidupan dunia ini sampai pada titik ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah nasihat yang merupakan nasihat salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan. Ada 4 nasihat yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, yang mudah-mudahan ini juga menjadi nasihat kepada kita umat Rasulullah pada hari ini. Yang pertama adalah kata Utsman, ya, iman, tingginya iman pada hari ini adalah iman yang paling tinggi, yang paling luar biasa adalah ketika kamu mampu merasakan kehadiran Allah di hadapan kamu. Maka itu adalah tingginya iman seseorang ketika kita mampu menghadirkan Allah selalu, senantiasa, seakan-akan berada di hadapan kita. Tentunya ini sesuatu yang sangat sulit, ya. Akan tetapi saya kira tidak ada masalah kalau kita coba, kita berusaha untuk menghadirkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Tentunya kita akan sedikit demi sedikit kita akan merasakan hal itu, ya. Tapi sebagai gantinya bahwa ketika kita mampu menghadirkan Allah, bahkan ada namanya sifat muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita memiliki sifat ini, sudah menghadirkan sifat ini di dalam diri kita, maka yakin dan saya yakinnya segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan akan terkontrol, akan selalu jauh dari sesuatu yang dilaknat oleh Allah, selalu berada di jalan Allah. Kenapa? Kita selalu merasa berada di hadapan Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika kemudian pergi untuk mengambil wudhu untuk sholat, maka kelihatan muka Ali bin Abi Thalib pucat, meretap panah, ya, kelihatan pucat mukanya. Kenapa? Karena dia sudah menganggap bahwa saya akan menghadap Allah, Tuhan segala semesta alam, loka siruntu fungala ta'ala, ya, sehingga mawiyata pana nasabak melo siruntu fungala ta'ala. Kalau sifat ini yang kita bisa miliki, insya Allah kita akan menjadi manusia yang terbaik, yang selalu terjaga aktivitas kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada 3 sifat kalau kita memelatih diri kita minimal
Ada 3. Yang pertama adalah alim, sifat mengetahui yang dimiliki oleh Allah. Ya. Kita harus belajar di situ bahwa Allah punya sifat alim. Bahwa berapapun pasir yang ada di lautan, berapapun jumlah pasir yang ada di sungai, Allah tahu. Ya. Apalagi yang kemudian berapapun burung-burung yang terbang di udara, daun-daun yang kemudian berguguran pada hari itu, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Yang kedua adalah Sami'un, Allah Maha mendengar. Berapa banyak orang di dunia ini dari berbagai belahan dunia, dia mengangkat tangannya senaya bermunajat kepada Allah, melodok kepada Allah Ta'ala dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan permohonan yang berbeda-beda. Tapi Allah Maha Sami'un, Allah tahu pasti dengan jelas apa yang kita minta. Sami'un, Allah Maha mendengar. Ya, kemudian Allah Maha Basir, yaitu Maha melihat. Ya, biasanya kita ketika kita berduaan, ya ayo kita ambil saja ini, ambil saja barang ini, toh tidak ada orang yang melihat kita. Ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana itu mulut kemudian dibungkam oleh Allah, ditutup oleh Allah. Tinggal apa? Tangan kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Bahkan di dalam kamar ketika kita berbuat maksiat, maka dinding-dinding kamar pun akan menjadi saksi kepada kita nanti di akhirat. Ya. Jangan beranggapan bahwa kita kan cuma berdua, tidak ada yang melihat kita. Ingat, ada bantal, ada dinding, ada air aqua yang akan menjadi saksi kepada kita bahwa kita sudah melakukan maksiat. Ya, oleh karena itu, jauhilah sifat ini, maka kita harus belajar kalau kita memiliki sifat selalu mengadakan Allah setiap langkah kita, maka insya Allah akan terjaga kita punya langkah-langkah ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, puncak amal, tadi puncaknya ilmu, puncaknya iman. Sekarang puncak amal itu adalah as-sholah, sholat. Jadi sholat itu adalah sesuatu yang sangat urgen di dalam agama kita. Bahkan pernah saya sebutkan, saya sampaikan bahwa amalan yang pertama dihisab nanti oleh Allah adalah sholat. Awwalu yuhazibuh bihi al-abadi yawmal qiyamah as-sholah. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena puncak daripada ilmu itu adalah sholat. Oleh karena itu jagalah sholat kita dengan baik, sedang sebaik-baiknya, supaya kita terhindar dari segala sesuatu yang bisa membahayakan diri kita.